badan, jasmani, rohani, alhamdulillah sehat walafiat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Semoga kita selaku umatnya dan selaku hamba dari Allah Subhanahu wa taala dimudahkan jalannya dengan cara kita menuntut ilmu, yaitu man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Kemudian ada lagi yang dijanjikan Allah di dalam Quran tadi yang dibacakan oleh Ananda Ismail Ihsan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Semoga kita termasuk ke dalam hamba yang mukmin dan dinaikkan derajatnya karena kita semuanya berikhtiar dan istihad kita yaitu menuntut ilmu. Baiklah para jamaah sholat subuh rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada subuh kali ini kita akan kembali ngaji darus bareng, yaitu sekarang tentang hadis, yaitu kitab syarah Umdatul Ahkam. Insyaallah pada pagi hari ini akan dibersamai oleh Al-Ustaz Haris Tohari Al-Hafidh, yang mana kita akan membahas hadis dan juga syarahnya dan juga penjelasan daripada hadis-hadis tersebut. Marilah kita mulai kajian ba'da subuh kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan untuk talabul ilmi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Kepada Al-Ustaz Haris Tohari Al-Hafidh, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bapak Ibu jemaah Masjid Az-Zikra Sakidah Pondok Ibnu Jurem dan juga para santri pondok yang saya hormati dan banggakan, semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan nikmat iman Islam, diberikan kesehatan, istiqomah, dan harapannya kita diwafatkan dalam keadaan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bangun melaksanakan sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan bertolabul ilmi, mengkaji hadis Rasulullah SAW. Jumat Kliwon ini kita mengkaji hadis Umdatul Ahkam, pokok-pokok hukum di dalam Islam. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kami informasikan ada dari santri kita yang sudah selesai 30 juz di Mas Ihsan yang mengimami. Kemarin sudah selesai setoran 30 juz. Dan
Berarti sudah selesai khatam, dan tahap berikutnya adalah melancarkan untuk ujian bil ghaib. Ujian bil ghaib itu ujian hafalan dengan membacakan mulai dari surat Al-Baqarah, Al-Fatihah tentunya sampai An-Nas. Bukan Al-Fatihah dan An-Nas, tapi Al-Fatihah sampai An-Nas. Hafalannya dan disimak oleh para santri. Saya sudah mewasiatkan pada santri-santri juga bahwa Quran itu penting untuk fondasi keilmuan antum semuanya. Kalau ingin belajar agama, yang harus dipelajari ya Quran. Kalau dia itu ngerti Quran, sering bolak-balik membaca Quran, nanti dia akan paham. Pertama-tama tahapan menuntut ilmu itu dihafalkan dulu. Nanti lama-lama antum akan pelajari semuanya berapa dan tahu hubungan ayat satu dengan ayat yang lain, mengetahui tafsirnya dan sebagainya. Tapi kalau dia tidak sering membaca Quran, apalagi menghafalkan, nanti akan kesusahan jemaah untuk memahami dan sebagainya. Karena dia tidak tahu letak ayatnya, jarang baca Qurannya, kesusahan untuk mempelajari ilmu. Ini penting sekali, dan alhamdulillah santri kita juga sudah meraih atau kemarin juara di tingkat madrasah Jogja, dan nanti akan mewakili di Kulon Progo. Ada 3 yang juara 1 ya. Juara 1 tilawah, juara 1 MHQ, sama juara 1 syarhil Quran, pidato Quran nih jamaah. Ada syarhil itu, ada yang ngaji kemudian dijelaskan isi Qurannya, kemudian yang satu membaca sari tilawahnya. Alhamdulillah, insya Allah nanti akan maju di tingkat DIY Kulon Progo Lombane Male. Setelah dari DIY nanti akan maju ke tingkat nasional. Kita doakan semoga diberikan kemudahan bagi para santri. Amin Allahumma. Jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan hadis nomor 20. Hadis nomor 20 masih tentang bab siwak yang kemarin kita jelaskan berturut-turut tentang adab bersiwak menika dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis nomor 17 menjelaskan siwak itu mengiringi wudu, bisa sebelum wudu, bisa setelah kumur-kumur niku, belum bisa sebelum kumur-kumur, bisa setelah kumur menika jemaah. Kemudian hadis nomor 18, siwak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau lakukan setelah bangun tidur. Ketika bau mulut itu berubah, tidak hanya pas bangun tidur, diperintahkan untuk bersiwak agar hilang bau mulut yang tidak sedap menika. Hadis nomor 19 menjelaskan kebiasaan Nabi sampai beliau bawa di akhir hayatnya, Nabi itu wafat dalam kondisi setelah bersiwak. Karena seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Yang biasa sholat, insya Allah meninggalnya dalam keadaan sholat. Biasa ngaji, insya Allah meninggalnya dalam keadaan ngaji. Kita husnudzon kepada Allah. Tapi kalau meninggal dalam kondisi yang buruk, maka kita berlindung kepada Allah. Semoga tidak seperti ini, dan kita juga harus menjauhi hal-hal yang buruk. Yang tidak ingin meninggal dalam keadaan judi online, yang harus menghindari judi online. Yang tidak mau meninggal dalam keadaan minum khamr, meninggalkan sholat, ya harus menghindari itu semuanya. Yang tidak mau meninggal dalam keadaan nonton Korea, nonton drama Korea, drakor, ya harus dihindari itu semuanya. Ya, hadis nomor 20 sekarang kita
jelaskan tentang sifat siwaknya Nabi. Nabi itu kalau bersiwak seperti apa? Saya bacakan hadisnya. An Abi Musa, dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ini sukunya namanya Ash'ari, boten Hasim Ash'ari, boten sama. Qala, ia berkata, ataitun nabiyya, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yastaku, sedangkan beliau dalam keadaan bersiwak, bisiwakin raqabin, dengan siwak yang basah, siwak yang basah. Ini adalah lafadznya Imam Bukhari. Sedangkan lafadznya Imam Muslim dikatakan dakhaltu 'alan nabi, aku masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tarfus siwak 'ala lisanihi, dan ujung siwak itu berada di lisannya beliau. Ini lafadznya Imam Muslim. Qala, ia Abu Musa Al-Ash'ari mengatakan wa tarfus siwak 'ala lisanihi, dan ujungnya siwak berada di atas lisannya beliau, lidahnya beliau. Wa huwa yaqul, sedangkan beliau mengatakan di sini. Ini enggak ada bahasa Arabnya. Itu artinya apa? Niki ekspresi suaranya beliau ketika bersiwak. Gitu. Itu menunjukkan apa? Beliau bersungguh-sungguh ketika bersiwak, seakan-akan mau muntah, seakan-akan, bukan muntah, tapi seakan-akan. Tapi jangan terlalu ekspresif banget, ya paling mentok, jangan sampai ada yang atau macam-macam. Enggak. Ya, yang penting sungguh-sungguh di dalam siwak, beliau sampai artinya siwak itu disiwak semuanya, tidak hanya bagian luarnya sampai masuk ke dalam, bahkan lidahnya menika nggih digosoi agar lidah yang bahu menika sing putih-putih warnane itu hilang. Wasiwaku fihi, dan siwak itu berada di dalam mulut beliau. Ka'annahu yatahawwa'u, seakan-akan beliau mau muntah, seakan-akan mawon. Nah, dari hadis ini kita menjadi tahu bagaimana adab seseorang, sifat ketika bersiwak menika harus sungguh-sungguh, dan harus di dalam hal ini membersihkan dengan total, jangan di luar saja, tapi juga harus di dalam. Bahkan di sini dijelaskan sampai beliau itu ka'annahu yatahawwa'u, seakan-akan beliau menika hendak untuk muntah dalam hal ini. Ini hadis yang ringkas bagaimana sifat beliau ketika siwakan. Ada yang siwak kemudian suaranya melebihi ini, dan itu perlu berhati-hati. Khawatirnya wonten tiyang ingkang mangan maem kemudian sikat gigi ini kok sampai ya harus lihat kondisinya. Kalau kondisinya itu di sekitarnya ada orang yang makan, maka menjauh, khawatir mungkin muncul suara yang berlebih dan lain sebagainya. Bapak Ibu dirahmati Allah, ini singkat hadis nomor 20. Sekarang saya jelaskan bab yang baru. Babul mashi 'alal khuffaini, bab mengusap kedua sepatu. Pada bab ini dijelaskan disyariatkannya mengusap kedua sepatu. Mengusap dalam hal ini sebagai
ganti dari membasuh kaki. Membasuh kaki. Di dalam Islam ada bahasa secara khusus bolehnya mengusap khufain, kedua sepatu ini sebagai ganti membasuh kaki. Ketika sepatu itu diusap ada syaratnya, wonten syaratnya jemaah. Di antara syarat boleh seseorang itu mengusap sepatu, sepatunya harus tahan air. Tahan air, tidak boleh sepatunya tembus air. Terus sepatunya itu kalau syarat sepatu harus kuat untuk berjalan di medan manapun. Selain boten tembus air, kuat terkena duri meniko boten loro. Kalau sepatu yang dia itu tahan air, kuat, kemudian syarat 3, sepatunya harus melebihi mata kaki. Itu syaratnya. Kalau sepatu anak sekolah masuk boten jemaah? Nggak masuk, karena dia tidak tahan air ini ngerembes dan sebagainya. Nah, sepatu yang dipakai ini khuf terbuat dari kulit yang terkadang susah untuk dilepas, nempel. Oke, sepatu kulit meniko ya pantofel. Tapi syaratnya dari sisi sepatu niku 3. Sementara syarat yang lain boleh mengusap khuf dengan syarat khuf ini harus dipakai terus dalam kondisi apapun. Mau dalam kondisi tidur, makan, di kamar mandi, dipakai terus, tidak boleh dilepas. Jangka waktunya adalah mukim, kalau tidak perjalanan 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Tapi kalau perjalanan jangka waktunya 3 kali 24 jam. 3 hari 3 malam. Ini syarat dari sisi waktu dan tidak boleh dilepas. Tidak boleh dilepas sepatu itu. Mau tidur, mau apa, dipakai terus. Begitu dilepas, batal. Begitu dilepas, batal. Kemudian syarat yang nomor 5, yang terakhir adalah jemaah yang dirahmati Allah, sepatu itu dipakai setelah wudhu. Setelah wudhu bersuci, harus bersuci terlebih dulu. Tidak boleh langsung pakai, kemudian wudhu, tidak boleh. Jadi harus selesai wudhu tuntas. Ngitungnya, misalkan jemaah mau pakai sepatu itu, mau perjalanan, setengah 12 panjenengan wudhu. Selesai wudhu, setelah itu sepatu dipakai ini tidak boleh dilepas, syaratnya harus sudah wudhu. Kalau belum wudhu tidak boleh. Nah, nanti kalau sholat zuhur ya pakai sepatu itu, sepatunya dipakai. Terus asar diusap, karena zuhur sudah memiliki wudhu, maka nggak perlu wudhu lagi. Kalau batal wudhunya itu cukup kakinya itu diusap di atasnya, diusap. Yang namanya diusap, tangannya saja yang basah, tidak perlu diguyur air. Jadi sepatunya diguyur air nih, itu bukan mengusap, tapi ngrojoki. Ngrojoki itu membasuh, ada aliran. Cukup ini basah atasnya saja, satu. Yang namanya mengusap, jemaah sekalian, itu cuma sekali saja. Tidak ada dalam Islam mengusap yang lebih dari sekali. Mengusap kepala berapa kali? Sekali. Mengusap telinga berapa kali? Sekali. Mengusap imamah surban berapa kali? Sekali. Mengusap khuf juga sekali saja. Tidak 2 atau 3 kali, tidak. Sekali seret. Tapi teng hadis mboten seret, ada. Tak tambahi dewe ini. Jadi diusap kakinya, berarti sepatunya seret cotton, setelah itu dipakai terus. Dia batal, mengusap khuf itu batal kalau 1
dilepas. Kalau dilepas batal, diulangi dari awal, nggak boleh dilepas. Yang kedua, junub, maka ini membatalkan mengusap khuf. Kenapa mengusap khuf niki ada, Bapak Ibu? Ini kemudahan yang Allah berikan bagi kita semuanya. Kalau dalam perjalanan ingin sepatunya dipakai terus karena dingin kakinya dipakai terus, nggak perlu dilepas. Nah, ini kemudahan. Tetapi untuk zaman sekarang agak susah mempraktekannya karena sekarang masjid-masjid sudah pakai marmer, granit, dan pakai keramik dan sebagainya. Kecuali takmirnya membolehkan. Dia pakai sepatu ke atas masjid. Terus lu. Ini kok pakai sepatu? Secara syariat memang boleh, tetapi karena ada beberapa kendala, sekarang masjid-masjid pakai marmer, keramik, dan lain sebagainya. Kecuali ada tempat khusus atau ngapun cara ini ada sholat. Kalau sholatnya di tanah boleh, karena zaman Rasulullah sholatnya di tanah. Zaman sekarang bisa diperhatikan tidak bisa, masih bisa. Kadang askar itu sholatnya pakai sepatu, tapi sepatunya bersih dan sebagainya, sudah bersih dan sebagainya. Bawahnya pripun? Bawahnya dibersihkan tidak? Bawahnya menikah mengerucut kepada hadis Rasulullah, diusapkan ke tanah nih, Pak. Di cross. Napa niki, Pak? Digosok-gosok ke tanah, digosok-gosok. Cukup digosok-gosok, tidak usah dibersihkan dengan air. Karena tanah itu juga penyuci najis menika. You understand? Halo? Ya. Hadzal bab ini yadhkuru fihi syai'un min adillati syar'iyyatil mas'i 'alal khuffaini. Bab ini menyebutkan di dalamnya tentang dalil-dalil syariat mengusap dua sepatu, li'annal masha 'alaihima badlu ghuslihima, karena mengusap keduanya sepatu itu mengganti dari membasuh kedua kaki. Fahuwa taharatu syar'iyyatu al-mujma'u 'alaiha. Maka ini kesucian secara syariat yang disepakati atasnya bainal mu'tabarin, itu diantara para ulama yang mu'tabar, yang memiliki kredibilitas, min ulama'il muslimin, dari ulama kaum muslimin. Lima tawatiru fiha minan nususi syar'iyyati as-sahihati al-wadihati, karena dalil-dalil tentang mengusap sepatu ini mutawatir. Mutawatir itu kuat sekali, nggak mungkin salah. Mutawatir, kuat sekali dalil-dalilnya dan jelas. Wala ya'tabiru syudzuzu ba'dhi tawaif, dan tidak perlu memperhatikan kesesatan sebagian golongan. Siapa yang sesat dalam hal ini golongan? Yaitu Syiah. Syiah niku Bapak Ibu mengatakan mengusap sepatu tidak ada. Mengusap sepatu tidak ada. Sudah dimansuh dalilnya, sudah dimansuh, dihapus, tidak terpakai. Tidak. Yang benar mengusap sepatu tetap ada sampai sekarang. Dan Syiah mengganti mengusap sepatu itu dengan mengusap kaki. Ya niki, nek kaki itu diusap nggak sah, wudunya boten sah. Nek kaki itu dibasuh, nek sepatu itu diusap meniko. Para santri, ayat tentang wudu hafal? Ya ayyuhalladzina amanu, surat Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, sama-sama Bapak Ibu. Idza qumtum
ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Itu di Quran panjenengan wa arjulakum atau wa arjulikum. Wa arjulakum. Kalau riwayat Hafiz bacanya wa arjulakum. Kalau wa arjulakum fathah, harokatnya fathah, itu ikutnya ke tangan. Atofnya nanti ke tangan dan ke wajah. Maka tangan itu dibasuh, wajah itu dibasuh, kaki juga dibasuh. Tapi imam yang lain seperti Imam Syu'bah itu satu guru dengan Asim. Asim punya 2 murid qiraat Al-Quran. Satu nama muridnya Asim, namanya muridnya Asim Hafiz, ngapunten. Hafiz. Terus yang kedua Syu'bah. Hafiz bacanya wa arjulakum. Kalau wa arjulakum itu ikutnya ke tangan, ke wajah. Syu'bah sama-sama satu guru itu membacanya wa arjulikum, tidak wa arjulakum. Dan riwayat yang lain juga wa arjulikum. Ada yang baca wa arjulikum. Dua-duanya boleh dibaca wa arjulakum atau wa arjulikum. Kalau wa arjulikum atau ikutnya ke kepala, mengusap ke kepala. Tapi yang dimaksud wa arjulikum kalau kasroh itu sepatu, tidak kaki. Ya, kesesatan orang Syiah itu bisa dipahami. Halo? Ngantuk mboten iki? Atau sudah pengen sarapan? Ya wa arjulikum itu ikutnya ke kepala, mengusap ke kepala. Maka kalau kasroh wa arjulikum itu maksudnya mengusap sepatu, tidak mengusap kaki. Kesalahan, kesesatan orang Syiah itu wa arjulikum bacanya tapi kaki, boten sepatu. Jadi mengusap kaki, boten mengusap sepatu. Itu kesesatan mereka. Kalau seperti itu dipahami, maka wudunya itu tidak sah dalam hal ini. Wal mashu 'alal khuffaini, sedangkan mengusap atas kedua sepatu minar rukhsi, termasuk dari rukhsah allati yuhibbuhu Allahu an tu'tiya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyukai untuk diambil. Wa min tashilatin hadhihi syariati as-samhah, dan termasuk juga kemudahan syariat ini yang toleran, yang mulia juga. Jamaah yang dirahmati Allah, mengusap sepatu ini termasuk keringanan, rukhsah dari Allah. Ini menunjukkan juga agama Islam itu mudah sekali, sangat toleran sekali, boten ekstrim atau ekstrim apalagi jemaah. Agama Islam itu sangat toleran. Kemudahan di dalam Islam ada kemudahan asli. Asal agama Islam itu asalnya sudah mudah, tidak perlu dibuat mudah, bermudah-mudahan atau tasahul, karena Islam itu sudah mudah. Contohnya sholat, Allah mudahkan. Sholat itu mudah karena sudah 5 waktu ini sudah cocok dengan kita, 5 waktu. Terus dalam kondisi apapun harus sholat karena 5 waktu pun cocok. Subuh, habis bangun tidur, agar pikirannya itu tenang, batinnya itu tentram, Allah wajibkan sholat subuh. Kemudian pas kerja, matahari di tengah-tengah tergelincir, umum bulu kutik. Niki
panas pikirannya, Allah tenangkan dengan sholat. Mau pulang kerja agar ketemu keluarga niku tenang, boten terpengaruh dengan lingkungan di kerjanya, sholat dulu asar. Kemudian setelah kumpul-kumpul keluarga bersih, agar enak kumpul dengan keluarga, Allah wajibkan lagi sholat maghrib. Mau tidur, agar tidurnya itu tenang juga, batinnya tenang juga, maka Allah wajibkan sholat isya. 5 ini sudah cocok, mudah. 5 waktu, pahalanya 50 kali lipat. Allah kasih kemudahan lagi ketika orang itu sakit kakinya, boleh sholat dalam keadaan duduk. Kalau tidak bisa duduk, maka boleh sholat dalam keadaan berbaring. Berbaring nggak bisa, isyarat. Seperti kemarin kejadian yang santri bangunannya runtuh, roboh niku teng pesantren Al-Khazini jemaah teng Sidoarjo, itu mereka sholat karena berhari-hari ada yang hidup itu hak teng mriku ngomando temennya sholat kan sampingnya gitu. Sholatnya dengan apa? Ketip-ketip. Karena badannya itu tidak bisa bergerak, dengan isyarat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan isyarat ketipan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Maka ada orang yang sakit, terkadang habis dioperasi kena najis. Banyak najis itu yang mriki karena belum dibersihkan. Bagaimana Ustaz? Sholat tetap harus sholat meskipun ada najis. Karena yang dia mampu yaitu masih ada selang operasi menikah sholat dan kondisi apapun. Kemudian puasa nggih sampun udah. Puasa itu tidak 24 jam, tidak juga 20 jam, hanya 10 sampai 12 jam menikah. Dan itu sudah sesuai dengan fisik manusia dan sehat. Allah kasih kemudahan lagi karena sebab. Ada kemudahan asli, ada kemudahan karena sebab. Puasa kalau sakit boleh tidak puasa. Nah, orang yang perjalanan boleh tidak puasa. Jadi tidak perlu dibuat-buat agar mudah. Hadis nomor 21. Anil Mughirati ibni Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah. Qala, ia Mughirah berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, di perjalanan. Fa'ahwaitu, maka aku mengulurkan tangan, mengulurkan di sini tangan, li anzi'a khuffaihi, agar aku melepas kedua sepatu beliau. Faqala, maka beliau bersabda, da'huma, biarkan keduanya, jangan dilepas. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena aku memakai keduanya dalam keadaan suci. Famasaha alaihima, kemudian beliau mengusap keduanya. Rawahul Bukhari wa Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa syarat boleh mengusap sepatu harus wudu dulu. Harus wudu dulu. Tidak boleh langsung masukkan sepatu itu kemudian nanti diusap, tidak boleh. Karena tidak memiliki wudu. Harus wudu dulu, kemudian baru dimasukkan. Terus ngitungnya 1 hari kalau mungkin kapan? Ya setelah wudu dimasukkan itu. Kalau dia memasukkan selesai wudhu itu jam 11:30 hari itu, maka 1 kali 24 jam. Di hari itu lagi besoknya dia lepas kalau dia mukim. Tapi kalau non mukim perjalanan 3 kali 24 jam baru selesai waktunya. Niki tentang syarat sah di dalam mengusap, Bapak Ibu. Yang pertama kita jelaskan, Mughirah bin Syu'bah pernah menemani perjalanan Rasulullah SAW dan melihat langsung.
tentang syarat sah mengusap kedua sepatu harus dalam keadaan berwudu niki. Ikhtilaful ulama, perselisihan pendapat para ulama. Para ulama berselisih pendapat, bukan pendapatan, tapi pendapat. Syadzat Syiah telah sesat fi inkaril mashi alal khuffaini, di dalam mengingkari mengusap dua sepatu. Waruwiya aidon an Malikin, dan diriwayatkan juga dari Imam Malik, wa ba'dhi sahabah, dan sebagian sahabat menika, tapi riwayat ini tidak benar dari Imam Malik maupun sahabat, tidak benar. Ini karangan Syiah jemaah, tidak benar. Imam Malik mengingkari mengusap kedua sepatu, tidak benar. Lakin qala Syekhul Islam, akan tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, innar riwayata, sesungguhnya riwayat anhum, dari mereka, dari Malik atau sebagian dari sahabat menika, biinkarihim dhaifah, mengingkari mengusap khuf sepatu itu dhaif, lemah, dan tidak perlu diperhatikan. Ini karangan yang dibuat oleh orang Syiah dalam hal ini. Wa amma Malikun, dan adapun Imam Malik, farriwayatu tsabitatu anhu, riwayat yang tetap dari Imam Malik, al-qawlu bihi, yaitu membenarkan mengusap khuf niku. Beliau memperkuat mengusap khuf. Wa adbaqa as-sahabatu min ba'dihi, dan diikuti oleh pengikutnya Imam Malik setelahnya, alal jawaz, atas membolehkan mengusap kedua sepatu. Adapun Syiah dalam hal ini itu menyelisihi ijma ulama kaum muslimin, terutama karena Syiah ini bukan muslim sebenarnya, syahadatnya berbeda, kitab sucinya dia berbeda, punya kitab suci sendiri namanya Mushaf Fatimiyah, dan juga memiliki ajaran-ajaran yang menyimpang seperti mengkafirkan sahabat, mencaci maki sahabat. Yang tidak kafir itu hanya beberapa saja, seperti Ali bin Abi Thalib, Miqdad bin Al-Aswad, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi. Ada 4 yang tidak kafir. Selain itu kafir sahabat. Ini kesesatan mereka, dan mereka memang bukan orang Islam dalam hal ini. Alasannya tadi sudah saya jelaskan, orang Syiah itu bacanya bukan wa'ar julakum, tapi wa'ar julikum. Wa'ar julikum. Kalau wa'ar julikum ikutnya ke mengusap sepatu dalam hal ini. Nah, ini besok saya lengkapi insya Allah, karena makanan sudah beredar jemaah. Ada yang ditanyakan? Bapak Ibu, oke, monggo Pak. Kebelet. Oh iya. Kemudian setelah itu berikutnya jalan lagi masuk sholat. Padahal sebenarnya kan awalnya sudah bersih, dan kemudian waktu masuk sholat dia harus berpas sepatu atau mengusap sepatu, karena memang repot dan dingin. Gitu. Iya. Jadi yang penting memasukkan saja, awalnya harus wudu. Setelah itu dipakai Pak, dimanapun dipakai, dan setelah itu kalau dia batal cukup mengusap saja. Cukup mengusap saja. Kalau batal setelah hanya diusap, dan sepatunya tidak boleh dilepas. Mau kebelet, mau seperti apa, mengguling-guling, ya, sepatunya harus dipakai. Nah, khuf itu orang Arab, khufnya itu coba jenengan pakai diklik di YouTube. Khufnya orang Arab itu kulit nempel dan tebal, kuat, perjalanan pakai itu kuat, panas, kuat duri, kuat, semuanya kuat, nempel dan kulit menikah sakit sepatu nempel kuat dan dipakai di mana medan itu
bisa. Dan tidak tembus air khufnya. Jadi Pak, sepatu saya dulu ya alhamdulillah di Bekasi tahun 75 nggih. masih kita kalau anak saya biasanya kan sering mengamati kan Nggih. mengamati itu ternyata yang namanya sepatu itu Nggih. ternyata dia itu pakai bulan jadi sepatu yang dipakai seperti kaos kaki tipis ada yang panjang ada yang pendek nanti dia itu masjidnya pakai sepatu lagi jadi ada Sepatu yang bersih ya. Iya. masuk masjid ya sepatu yang sepatu dilepas maksudnya pakai sepatu Ya. sepatu tipis di kulit Ya, dari kulit yang itu. nempel itu Ya. Jadi sepatunya khufnya memang tebel Pak, kuat. Gawe ning dindi niku betul-betul menempel dengan kulit dan itu terbuat dari kulit juga. Mau kulit badak, mau kulit boyo ya. Kulit ya kulit ontor gitu. Itu kuat di mana-mana pun. Kemudian dipakai sholat. Ya. Demikian Bapak Ibu, mungkin bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita kaji bersama yaitu kitab syarah daripada hadis dan insya